Muhammad SAW di Madinah adalah mempersatukan suku Aus dan Khazraj, serta mempersaudarakan orang Ansar Madinah dan Muhajirin Mekah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pun membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi dan suku-suku yang berada di sekitar Madinah. Berkembangnya dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah menimbulkan kekhawatiran orang-orang Quraisy. Karena itu terjadilah Perang Badar. Peperangan ini terjadi pada 8 Ramadan tahun kedua Hijriah dengan perlengkapan yang sederhana. Nabi Muhammad SAW dengan 305 orang pasukannya berangkat keluar Madinah, kira-kira 120 kilometer dari Madinah, tepatnya di Badar. Pasukan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah antara 900 hingga 1000 orang. Dalam peperangan ini, Nabi dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Kekalahan dalam Perang Badar semakin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin. Karena itu, mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Pada tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad SAW dengan sekitar 1.000 pasukan. Hijrah. Titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah adalah wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy dan beban Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam makin berat. Di sisi lain, kesediaan penduduk Madinah Yasrib memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah SAW, merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah SAW. Saya akan menyampaikan beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah. Pada tahun 621 Masehi, ada 13 orang dari Madinah untuk menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Mereka berikrar dan memeluk agama Islam. Pada tahun selanjutnya, 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang yang berasal dari Madinah untuk pergi ke Mekah, yang terdiri atas suku Aus dan Khazrajnya. Awalnya mereka datang untuk pergi beribadah haji, tetapi ia menjumpai Rasulullah SAW. Lalu ia mengajak beliau untuk hijrah ke Madinah. Kita berjanji untuk selalu membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya serta menyayangi, melindungi seperti mereka melindungi anak dan seperti istrinya. Boikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW serta pengikutnya. Saya akan menjelaskan materi ketiga tentang faktor lain yang mendorong Rasulullah untuk hijrah dari kota Mekah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Pemboikot yang dilakukan oleh para kafir Quraisy mencakup hal berikut. Pertama, yaitu melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW karena takut akan pengaruhnya yang akan membuat mereka kehilangan kekuasaan. Mereka juga merasa bahwa para pendukung Nabi Muhammad adalah ancaman bagi norma dan nilai-nilai yang telah diterapkan oleh mereka. Kedua, yaitu tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim karena mereka ingin menjaga keyakinan paganisme mereka. Mereka juga takut akan pengaruh agama Islam yang berbeda terhadap anak-anak mereka jika mereka menikah dengan orang-orang muslim. Ketiga, yaitu melarangnya keras bergaul dengan kaum muslim karena mereka melihat kaum muslim sebagai ancaman agama dan kekuasaan mereka. Mereka menganggap bahwa hubungan antara kaum muslim dan kaum Quraisy akan memudahkan kaum muslim mendapatkan hak dan kekuasaan yang sama dengan mereka.
yang dianggap sebagai ancaman oleh kaum Quraisy. Keempat, musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Karena mereka berpikir bahwa jika mereka mendukung musuh Nabi Muhammad, mereka akan dapat mempertahankan kekuasaannya dan juga mendapatkan lebih banyak keuntungan dari pengangkatan mereka. Namun, tindakan ini berakhir dengan kehancuran mereka di tangan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas sahifah atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Substansi dakwah Nabi SAW di Madinah. Substansi adalah inti atau pokok. Dalam hal ini, inti dakwah Nabi SAW di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, beliau mengaplikasikan beberapa hal, yaitu kebebasan beragama, melaksanakan perintah Islam seperti azan, sholat, zakat, dan puasa. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Melanjutkan, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi adalah seperti berikut. 1. Membangun masjid kayak ya bareng-bareng gitu ya, kayak gotong royong untuk membangun masjid. 2. Membangun ukhuwah Islamiyah. 3. Menjalani persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Jadi kayak persahabatan gitu, jadi nggak ada musuh-musuhan. Upaya kaum muslimin mempertahankan Madinah melahirkan banyak peperangan. Berikut diuraikan beberapa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan musuh-musuhnya mereka. A. Perang Badar. B. Perang Uhud. C. Perang Ahzab atau Khandaq. 2. Surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. 1. Surat untuk Raja An-Nasy, penguasa Ethiopia. 2. Surat untuk Raja Al-Muqawqis, penguasa Mesir. 3. Surat untuk Raja Khosrau II, penguasa Persia. 4. Surat untuk Raja Heraklius, penguasa Romawi. Penaklukan Mekah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi materi keempat. Upaya kaum muslimah mempertahankan Madinah melahirkan banyaknya peperangan. Ini terjadi antara kaum muslimin dan musuh-musuhnya. Yang ke satu ada Perang Badar. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Kaum pasukan muslim yang berjumlah 313 orang bercampuran pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 100.000 orang. Yang kedua ada pertempuran Uhud. Pertempuran yang pecah antara kaum muslim dan kaum kafir. Quraisy pada hari Sabtu 23 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini juga terjadi kurang lebih dari satu tahun lebih 1 minggu setelah pertempuran Badar. Yang ketiga ada pertempuran Khandaq. Pertempuran Khandaq juga dikenal sebagai pertempuran Al-Ahzab atau pengepungan Madinah, terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah pada tahun 627 Hijriah Masehi. Perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi. A. Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. Jadi damai hidupnya gitu ya, gak ada cekcok. B. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Jadi ya teratur gitu ya, gak ada konflik gitu. C. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. D. Orang-orang Yahudi memiliki tanggung jawab
belanja mereka sendiri, di sebaliknya kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasehati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. Kota Madinah adalah kota yang suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Kalau terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dan kaum muslimin, yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Urusan ini hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapa yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi temannya dirinya kecuali orang zalim dan bersalah. Perjanjian Hudaibiyah berisi 5 kesepakatan, yaitu 1. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. 2. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. 4. Selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. 5. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekah. 1. Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Apabila Mekah dapat dikuasai penyebarannya Islam ke seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasa Rizky Pratama. Saya akan meneruskan materi membangun dan menjaga persaudaraan atau keukhuwahan. Persaudaraan ukhuwah merupakan hubungan atau pertalian antar manusia. Hubungan atau pertalian manusia yang diikat oleh hubungan darah disebut hubungan kekeluargaan. Bila hubungan itu diikat oleh kesukuan disebut saudara, dan bila dikaitkan oleh hubungan itu disebut saudara seideologi. Sementara itu, hubungan yang diikat dalam agama, saudara agama dalam konteks ini. Kita mengenal persaudaraan kekeluargaan, persaudaraan kesukuan, persaudaraan kebangsaan, persaudaraan keagamaan, dan persaudaraan kemanusiaan. Khususnya persaudaraan antar umat Islam disebut ukhuwah Islamiyah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemateri membangun dan menjaga persaudaraan atau ukhuwah. Bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Ungkapan yang semakna dengan ini adalah bersatu itu rahmat dan berpecah belah itu azab. Ungkapan ini jelas sekali menganjurkan untuk selalu memperhatikan dan membangun persaudaraan dengan siapa saja, sebab melalui hubungan persaudaraan itu hidup akan menjadi lapang, berbagai kesulitan dapat diatasi, dan berbagai harapan, keinginan, serta tujuan dapat dicapai. Sebaliknya, perpecahan menyebabkan hidup menjadi sempit, berbagai kesulitan datang dan menghampiri, dan harapan, keinginan, serta cita-cita untuk diraih melalui persaudaraan, ketakutan, dan kekerdilan dapat pula dihapuskan. Oleh karena itu, jalinlah ukhuwah, sambungkan tali persaudaraan sebanyak-banyaknya. Ingatlah ungkapan 1000 teman itu sedikit dan 1 musuh itu banyak.